Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 1 Pendahuluan. Sun Fasyang Sutra Teratai episode 41. Dua kebenaran berupa kebenaran mutlak dan kebenaran relatif. Hari demi hari, jam demi jam, hari terus berlalu, usia makin berkurang. Setiap orang harus menggenggam kesempatan baik-baik. Lihatlah Buddha tidak berhenti terus mengingatkan kerisauan dalam hati kita semua adalah tiada habisnya. Kerisauan sangatlah halus. Apakah sudah melenyapkan kerisauan? Hanya diri sendiri yang tahu. Buddha sudah menyampaikan banyak cara kepada kita untuk berusaha keras melenyapkan kerisauan. Saat memulai, kita harus belajar 3 latihan tanpa kebocoran, yaitu sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Kita setiap orang dikarenakan sudah membangkitkan tekad memasuki pintu Buddha, umat perumah tangga ada sila dan kedisiplinan untuk umat perumah tangga. Kaum monastik ada sila dan kedisiplinan untuk kaum monastik. Jika kita setiap orang menjalankan kewajiban dengan baik, menaati peraturan, dengan sendirinya hati kita akan bisa mengendalikan diri sendiri. Perumah tangga ada etika dalam keluarga, dalam kehidupan sehari-hari, aturan dalam masyarakat, dan lain-lain. Juga harus ada sila. Dengan sendirinya dia akan memenuhi kewajiban dia sendiri sebagai praktisi perumah tangga. Kita sebagai monastik hidup di dalam vihara. 4 sikap bermartabat kita di kehidupan sehari-hari kita dalam menghadapi orang dan hal-hal, berjalan, berdiri, duduk, berbaring, dan lain-lain. Apakah kita benar-benar dari hati terdalam dengan hati murni menghadapi masalah dan hal, semua masalah dan konflik antar sesama manusia? Kita dalam lingkungan seperti ini, apakah kita mengelola batin kita sendiri dan membina batin kita dengan baik? Apakah yang perlu dibina? Melatih kebajikan dan pengelolaan diri, karena orang lain tidak dapat melihat isi hati kita. Hanya kami sendiri yang mengetahuinya. Noda batin sangat halus, sehingga sering dikatakan 84.000 noda batin. Pintu-pintu kekeruhan, pintu karma dan noda batin begitu banyak. Oleh karena itu, kita harus memulai. Pertama harus segera melatih 3 latihan, yaitu sila, samadhi, dan prajna. Jika sila, samadhi, dan prajna dipertahankan dengan baik, secara alami kita dapat menghancurkan pandangan dan pemikiran yang delusi. Bukankah kita sering mengatakannya? Saat Buddha hendak membabarkan sutra, banyak orang yang hadir dalam persamuhan Sutra Teratai. Di awal disebutkan daftar-daftar nama yang hadir sangat banyak. Ada 12.000 orang. Para biksu dan para arahat agung ada sebanyak itu. Tentu saja di belakang masih ada. Masih banyak kumpulan bodhisatwa. Jadi, bagian ini menunjuk kepada arahat, biksu yang telah mencapai tingkat arahat. Kelompok ini telah beserta serombongan biksu agung sejumlah 12.000 orang. Semuanya adalah arahat yang telah melenyapkan segala kebocoran dan tiada lagi kerisauan. Mereka telah memperoleh manfaat bagi diri sendiri, memutuskan segala ikatan dari keberadaan dan batin memperoleh keleluasaan. Penggalan baris pendek ini sudah mengajarkan kita bahwa kaum monastik, biksu ataupun arahat harus melewati 3 latihan tanpa kebocoran, menghapus segala delusi dari pandangan dan pemikiran keliru. Delusi dari pandangan dan pemikiran keliru ini mengandung banyak noda batin halus, jadi kita harus melenyapkannya. Kadangkala kita membangkitkan sebuah tekad, memutuskan sebagian kerisauan, tetapi dengan sangat cepat batin kita bocor kembali. Jika demikian, jiwa kebijaksanaan kita akan kembali berkurang, sehingga dikatakan sila, samadhi, dan kebijaksanaan disebut 3 latihan tanpa kebocoran. Jika kita memiliki sila, samadhi, dan kebijaksanaan, maka dengan sendirinya kerisauan juga dapat sepenuhnya dihapuskan. Barulah jiwa kebijaksanaan kita akan stabil dan dapat terus bertumbuh. Kemudian, kita harus mulai membangkitkan tekad luhur, seperti mempraktikkan 3 latihan.
dapat menghapus delusi dari pandangan dan pemikiran keliru, serta jiwa kebijaksanaan menjadi stabil. Barulah dapat membangkitkan tekad luhur. Beberapa hari ini saya terus mengatakan ke semua orang bahwa kita harus membangkitkan tekad luhur. Di dalam persamuhan Dharma Sutra Teratai, Buddha telah mulai beralih dari ajaran kendaraan kecil menuju ajaran kendaraan besar. Buddha menyemangati semua orang dengan berkata, "Kalian harus melenyapkan segala kebocoran, bahkan bisa memperoleh manfaat bagi diri sendiri." Buddha terlebih dahulu memuji mereka, lalu berkata, "Kamu mampu memikul misi Tathagata." Artinya, Buddha mendorong mereka untuk lebih maju lagi. Maka, kita harus beralih dari kendaraan kecil ke kendaraan besar. Setelah jiwa kebijaksanaan kita tumbuh, kita harus membangun tekad luhur. Setelah melenyapkan kerisauan dalam batin, maka kita harus mulai mengembangkan keluhuran, karena dengan mempraktikkan baru bisa memperoleh keluhuran. Jadi dengan tindakan yang luhur, barulah kita dapat memimpin banyak orang. Maka keluhuran ini juga harus dimulai dari 3 pelatihan tanpa kebocoran. Mereka yang telah mencapai kedamaian batin berarti telah memiliki kekuatan sila, samadhi, dan kebijaksanaan untuk meningkatkan kualitas batin dan telah membina keluhuran dengan sempurna. Jika hati kita belum bebas dan leluasa, itu berarti keluhuran yang kita kembangkan belum sempurna. Kita harus mencapai kondisi batin yang benar-benar leluasa. Saat itulah disebut telah mengembangkan keluhuran yang sempurna. Jika mengembangkan keluhuran sudah sempurna, kemanapun kita pergi akan merasa leluasa. Bukan berarti dalam praktik pelatihan diri, kita harus memutus semua hubungan dengan dunia luar dan hanya melatih diri sendiri. Hadirin sekalian, bila suatu saat kita kembali berhubungan dengan kondisi luar, bukankah bisa muncul lagi kerisauan dalam diri kita? Bukan berarti kita menghindari orang lain dan berpikir, "Aku hanya akan fokus melatih diri sendiri." Berinteraksi dengan orang lain menimbulkan banyak kerisauan. Hal seperti ini aku tidak melakukannya lagi. Semua akan aku lepaskan. Aku tidak akan peduli lagi dengan hal-hal seperti itu. Dengan demikian, aku hanya fokus melatih diri sendiri. Sehingga kita merasa memperoleh keleluasaan. Bukan begitu, kita harus masuk ke tengah masyarakat dan berinteraksi dengan orang banyak. Hati kita harus tetap leluasa saat berada di tempat yang sunyi dan tenang. Hati kita juga merasa tenang dan damai jika dalam setiap saat berinteraksi dan berada di tengah masyarakat, kita dapat selalu merasa leluasa, berarti kondisi batin kita telah benar-benar mencapai kondisi hening dan jernih. Jadi, mengembangkan keluhuran adalah membawa batin kita masuk ke dalam keheningan, sehingga apapun situasinya tidak akan mempengaruhi hati kita. Inilah yang disebut dapat keluar masuk dengan leluasa. Ini adalah kekuatan dari sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Batin penuh keleluasaan adalah menggunakan kekuatan dari sila, samadhi, dan kebijaksanaan untuk menjalankan praktik dari konsentrasi unggul setelah memperoleh kesempurnaan dalam pemumpukan kebajikan, dapat keluar masuk dengan leluasa. Inilah menggunakan kekuatan dari sila, samadhi, dan kebijaksanaan untuk memperoleh keleluasaan. Agar kita dapat keluar masuk dengan leluasa, kita harus memahami 2 kebenaran berupa kebenaran mutlak dan kebenaran relatif. Prinsip dari kebenaran sejati adalah semangat yang melampaui duniawi. Kita harus mempunyai prinsip kebenaran dari semangat suciwan yang melampaui duniawi. Jadi, kebenaran mutlak adalah makna sejati dari kebenaran sejati. Makna sebenarnya dari prinsip kebenaran sejati disebut sebagai kebenaran mutlak. Juga merupakan makna sejati yang dilihat oleh para suciwan, yaitu mempunyai semangat yang melampaui duniawi, sudah tidak terikat pada urusan duniawi. Namun, ketidakterikatan pada urusan duniawi tetap membutuhkan maha kewelas asihan, merasa iba terhadap semua makhluk. Ketekunan seorang pahlawan di dunia
Oleh karena itu, kita juga harus memahami kebenaran relatif. Kebenaran relatif adalah makna sejati dari peristiwa duniawi. Kita perlu masuk ke kerumunan orang banyak. Jika kita memahami hukum dunia, bagaimana kita dapat memberi ajaran sesuai dengan kapasitas? Oleh karena itu, kita harus memahami dua kebenaran berupa kebenaran mutlak dan kebenaran relatif. Tidak hanya memahami kebenaran sejati yang dipahami oleh para suciwan, kita juga harus memahami segala urusan orang awam. Inilah yang disebut sebagai dua kebenaran berupa kebenaran mutlak dan kebenaran relatif, yaitu kebenaran mutlak dan kebenaran relatif. Dua kebenaran berupa kebenaran mutlak dan kebenaran relatif. 1. Kebenaran sejati, paramarthata. Makna sejati daripada kebenaran sejati juga adalah makna sejati yang dilihat oleh para suciwan. Paham sepenuhnya tanpa ikatan atau belenggu lagi. Batin terbebaskan, inilah menggunakan kekuatan kebijaksanaan untuk memperoleh keleluasaan. 2. Kebenaran relatif, sampriti satya. Makna sejati daripada peristiwa duniawi juga adalah makna sejati yang diketahui oleh orang awam. Melakukan hal-hal duniawi berarti harus terjun ke dalam kerumunan orang banyak. Kebenaran sejati atau paramarthata berarti terbebaskan ketika berada di antara kerumunan orang banyak. Ini disebut kebenaran sejati. Jadi, dengan semangat non-duniawi menjalankan misi duniawi, ini disebut membangkitkan tekad luhur. Pertama, kita harus terlebih dahulu membina batin kita sendiri dengan baik. Kemudian barulah kita memasuki kerumunan orang banyak. Dengan demikian, paham sepenuhnya tanpa ikatan atau belenggu lagi. Batin terbebaskan. Kebenaran sejati, paramarthata, kebenaran relatif, samvriti satya. Kita memahami semuanya hingga tuntas. Jika bisa demikian, maka batin tidak akan terbelenggu oleh ikatan. Jadi, dua kebenaran berupa kebenaran mutlak dan kebenaran relatif. Kita juga harus bersungguh hati. Jika bisa demikian, kekuatan kebijaksanaan untuk memperoleh keleluasaan, menggunakan kekuatan sila, samadhi, dan prajna kita, agar batin kita bisa sangat teguh dan leluasa. Inilah mengapa kita semua orang harus berusaha keras. Wujud sejati dari tata-tata pada dasarnya adalah leluasa. Bukankah ini sudah sering disebutkan? Semua orang memiliki sifat tata-tata sejati yang setara dengan Buddha. Hanya saja sebersit kegelapan batin kita timbul sehingga menjalin kondisi luar, terus melipat gandakan kerisauan. Telah berlipat ganda hingga saat ini. Kerisauan yang sangat halus. 80.000 debu kerisauan batin. Coba dipikirkan. Bukankah itu merupakan hal yang sangat sulit? Pada dasarnya, setiap orang memiliki sifat hakiki tathagata. Pada dasarnya, kita sudah leluasa. Hanya saja bocor dan terikat. Kebocoran adalah kerisauan. Ikatan adalah kemelekatan. Kerisauan dan kemelekatan semacam ini mengikat dan menutupi kita. Jika setiap orang dapat memahami ini sekarang, maka kebocoran dan ikatan telah terhapus sepenuhnya. Sebenarnya kita semua pada dasarnya begitu murni. Hanya saja kita menerima kondisi luar dan mengotori batin kita. Jika tidak, karakteristik yang semula leluasa itu akan ditampakkan sepenuhnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebenaran sejati tidak pernah meninggalkan batin kita. Kebenaran sejati juga tidak pernah meninggalkan lingkungan kita. Hanya saja kita terikat oleh kerisauan, membuat kita tertutup dan terikat, membuat kita tidak leluasa dan tidak bebas. Sekarang yang sedang kita bicarakan, ini adalah tentang para pengikut tetap. Kemanapun Buddha pergi, para monastik ini senantiasa berada di sisi Buddha, senantiasa mendengarkan ajaran Buddha. Karena itu, mereka semua seharusnya adalah orang-orang yang telah melenyapkan segala kebocoran dan tiada lagi kerisauan. Mereka telah memperoleh manfaat bagi diri sendiri
memutuskan segala ikatan dari keberadaan dan batin memperoleh keleluasaan. Berapa banyak orang yang telah memurnikan batin mereka? Semuanya berjumlah 12.000 orang, yaitu para biksu dan arahat. Yang hadir di tempat itu berjumlah 12.000 orang. Ini naskah sutra sebelumnya yang sudah kita ketahui. Realitas sejati dari tata-ata pada dasarnya adalah penuh keleluasaan. Karena kebocoran dan ikatan telah terhapus, maka karakteristik yang semula leluasa itu akan ditampakkan sepenuhnya. Nama mereka adalah Ajna Kaundiya. Hingga para arahat agung seperti ini yang dikenal oleh semua orang. Dimulai dari Ajna Kaundinya dan seterusnya, nama-nama mereka dilafalkan. Jika kalian melafal Sutra Teratai, kalian akan bisa melafalkan banyak nama biksu dan arahat yang tercantum di dalamnya. Nama mereka adalah Ajnata Kaundinya, Mahakasyapa, Uruwilwa Kasyapa, Gaya Kasyapa, Nadi Kasyapa, Sariputra, Mahamaudgalyayana, Mahakatyayana, Aniruddha, Kapina, Gawampati, Rewata, Pilindawatsa, Wakula, Mahakaustila, Nanda, Sundarananda, Purnamaitrayani putra, Suputi, Ananda, Rahula, para arahat agung seperti ini yang dikenal oleh semua orang. Sebenarnya ini hanya beberapa contoh orang yang lebih dikenal. Orang-orang ini termasuk di antara 12.000 biksu. Mereka hampir dikenal oleh semua orang karena mereka memiliki bakat khusus. Bahkan mereka telah lama di sisi Buddha. Jadi, para arhat agung seperti ini yang dikenal oleh semua orang, tentu saja ada sangat banyak. Beberapa dari mereka disebut sebagai contoh. Mereka masing-masing memiliki bakat khusus, seperti yang kita bahas sebelumnya, melenyapkan segala kebocoran, hingga memperoleh batin penuh keleluasaan. Ini menunjukkan semua orang ini sudah mencapai buah. Bukan berarti bahwa semua 12.000 orang telah melenyapkan segala kebocoran. Tidak pasti demikian. Tetapi contoh yang tercantum di dalam sutra, mereka telah memurnikan pikiran mereka. Angka ini membuktikan bahwa ada beberapa orang di tempat ini sama seperti ketika kita mengadakan persamuhan agung. Kita perlu mendaftar untuk melihat apakah si Anu hadir. Artinya sama. Ini untuk menunjukkan bahwa semua orang ini berpartisipasi dalam persamuhan agung. Jadi kita perlu mencantumkan nama mereka. Ini disebut mampu memahami. Orang-orang ini dapat memahami ajaran yang dipaparkan oleh Buddha. Mereka menerima semua ajarannya. Dharma ini telah saya pahami, saya mengetahuinya, saya memahaminya. Saya berpartisipasi dalam persamuhan agung ini. Jadi, subjek dan objek bergabung menjadi satu. Itulah sebabnya begitu banyak nama yang disebutkan. Sebelumnya adalah tentang ajaran yang dipahami sepenuhnya. Di sini adalah tentang orang yang dapat memahami sepenuhnya. Hendaknya diketahui kalau para suciwan semuanya memiliki segala praktik. Masing-masing memiliki kemampuan tersembunyi. Setiap orang punya satu kebajikan sebagai preferensinya. Di sini memerinci para biksu Sravaka yang memiliki nama besar, nama tenar dan kebajikan besar adalah para murid utama dari Buddha. Maka semuanya berjumlah 12.000 orang, sangatlah banyak. Tidak dapat satu persatu menyebutkan nama-nama tersebut. Maka secara sederhana menyebut nama 21 orang. Setiap orang memiliki ciri khasnya masing-masing. Setiap orang menyebutkan satu kelebihan masing-masing. Seperti Sariputra. Sariputra adalah yang paling unggul dalam kebijaksanaan. Maudgalyayana adalah yang paling unggul dalam kemampuan gaib. Ananda dapat mengingat semua dharma yang dibabarkan Buddha kepada setiap orang. Jadi Ananda adalah yang paling unggul dalam mendengar dharma. Disebut terunggul dalam mendengarkan dharma seperti demikian. Para Sravaka disebut satu persatu. Terdapat 21 orang biksu adalah para murid utama dari Buddha. Para hadirin, kita semua harus memahami hal terpenting dalam mempelajari ajaran Buddha adalah menyerap dharma ke dalam batin.
Setelah benar-benar masuk ke dalam batin, barulah praktik kebajikan dapat ditunjukkan dan dapat hidup dan masuk ke tengah masyarakat. Baik, dua kebenaran berupa kebenaran mutlak dan kebenaran relatif. Semangat non-duniawi atau dharma yang diterapkan di dunia, kita harus memahami seluruhnya. Kita harus bersungguh-sungguh dalam mempelajari Buddha Dharma. 3 latihan tanpa kebocoran sangat penting bagi kita para praktisi. Jika kita dapat melatih sila, samadhi, dan kebijaksanaan, barulah dapat menghancurkan pandangan dan pemikiran yang keliru. Jiwa kebijaksanaan kita baru dapat tentram. Membangkitkan tekad luhur, barulah dapat sesuai dengan harapan kita. Maka setiap orang mempelajari ajaran Buddha harus senantiasa lebih bersungguh hati.